Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Herlina Herawati, pembelajaran IPA. Sehat semua ya anak-anak. Semoga kita dalam kondisi sehat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan, dan mengatur jarak. Semoga kita tetap kondisi sehat. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah selesai melaksanakan PTS, kita kembali belajar seperti biasa. Pembelajaran ini yaitu bab 5 mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sudah hadir semua ya? Setelah selesai pembelajaran, pasti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi Ibu mohon dengan sangat yang belum bergabung segera bergabung untuk belajar IPA. Nah, di sini ada beberapa konsep yang harus Ibu bahas pada pagi hari ini. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari saluran pernapasan, enzim, dan untuk pencernaan. Nah, dari saluran pernapasan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara dari mulut menghasilkan yang namanya plitalin yang turunan daripada enzim. Sedangkan lambung menghasilkan pespin dan retin dan HCl. Nah, dari HCl di sini ada namanya pankreas. Pankreas ini amilase, tripisin, dan lipase. Dari prepisin ini mengubah menuju ke pepton. Tetapi dari pepton ini dulu dia merubah plitain ini merubah dari karbonhidrat. Dari karbonhidrat ini diturunkan menjadi maltosa disakarida, atau dari sakarida ini terturun lagi menjadi glukosa monokasrida. Nah, dari untuk mencernakan makanan, yaitu tadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemak. Tadi yang Ibu katakan, karbohidrat adalah prosesnya matosa, diakrorida, glukosa, dan monokorida. Sementara kalau protein, yaitu pepton dan asam amino. Sementara lemak itu terjadi dari asam lemak gliserol. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan semua, kita bahas masing-masing. Yang pertama, fungsi nutrisi dalam makanan, yaitu ada karbohidrat. Kalian tentu tahu karbohidrat itu apa? Terutama seperti beras, singkong, apalagi kentang, jagung, apalagi setelah jagung, yang jelas dia umbi. Nah, karbohidrat fungsinya energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori, sama dengan 16,8 kilojoule. Pencernaan karbohidrat dipecah melalui gula. Gula disederhanakan, diserap oleh tubuh. Karbohidrat disimpan dalam lemak dan glikolagen. Kekurangan karbohidrat menyebabkan badan lemes, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Kenapa? Kalau pagi hari kita harus sarapan. Nah, tujuannya ini, kalau kita roti itu merupakan salah satu karbohidrat, ya.
Makan roti 1 untuk menyebabkan badan yang tadi tidak lemes, kurus, semangat kerjanya atau belajarnya menurun. Ini apabila kekurangan karbohidrat. Sumbernya beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Inilah sumber dari karbohidrat. Nah, contoh karbohidrat. Di sini tadi ada yang sudah Ibu katakan tadi, ada padi, ada beras, ada gandum, ada ubi, ada kentang. Ya, nah ini fungsi nutrisi dalam makanan. Ada yang namanya protein. Protein itu apa sih? Komponen struktur dan fungsional. Fungsi struktural membangun tubuh dan penggantian sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsional komponen proses biokimia sel, hormon, dan enzim. Ya, nah ini strukturnya. Pencernaan protein, pepton atau pepsin di lambung, asam amino, trypsin, dan di usus halus diserap oleh tubuh. Nah, makanya kalau kondisi kita makan protein ini, komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, contoh telur, ya. Ini protein telurnya tinggi. Protein, sumber protein ada hewan protein hewani, daging, ikan, telur, dan keju. Tumbuhan protein nabati, kedelai, kacang, dan tanah. 1 gram protein sama dengan 17 kilojoule. Kekurangan protein menyebabkan busung lapar. Berarti kayak kurang gizi ya. Nah, kalau jadi kalian wajib hukumnya untuk memakan daging, ikan, telur. Artinya nggak usah diet, nggak mau makan daging Bu, nggak mau makan keju nanti kurus badan. Nah, ini sebenarnya sumber energi pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kalian, ya. Jadi tubuh kalian itu bisa berkembang sesuai dengan makanan. Jadi tidak seperti ini, kekurangan protein menyebabkan seperti busung lapar. Contoh protein kacang-kacangan. Ini kalau ibu makan kacang kayak gini pasti kena asam urat deh. Karena usia ibu sudah 50 ke atas. Ya, kalau kalian tuh perbanyak aja nggak apa-apa. Lemak. Di sini kita masuk ke lemak. Fungsi cadangan energi pelarut vitamin A, D, E, K. 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori, sama dengan 38 kilokalori joule. Nah, ini kalau 1 gram lemak, ya, disimpan di dalam jaringan bawah kulit. Nah, ya, di bawah jaringan kulit kita. Makanya kalau kita kelebihan lemak kadang ada bercak-bercak putih. Nah, itu yang ada di kulit itu yang biasa kelebihan lemak yang tersimpan di bawah kulit. Sumbernya hewan, lemak hewani, lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Kalau ini bagus. Tumbuh-tumbuhan, lemak nabati, lemak kelapa, lemak kemiri, kacang-kacangan, dan avokado. Ya, ini yang lemak unsur atau sumber lemak yang terdapat di dalam hewani atau tumbuh-tumbuhan. Contoh lemak. Nah, ini apa ini? Lemak apa ini? Ini gluten kali ya. Nah, sekarang ibu lanjut ke vitamin. Vitamin, fungsi komponen organik enzim yang disebut koenzim, yaitu vitamin larut lemak. Jadi ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, dan ada vitamin K. Vitamin larutan air, vitamin B dan C.
Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Pada saat ini kondisi COVID, kita harus banyak minum vitamin, terutama vitamin C untuk menjaga stamina tubuh kita biar imun tubuh bagus, supaya kita terhindar dari virus yang membahayakan ini. Ya, sering-sering cuci tangan, sering-sering kalau jalan gunakan masker. Kalau bertemu teman atur jarak, jangan lagi cipika-cipiki, karena kita tidak tahu siapa yang membawa bakteri tersebut. Jika imun kalian tuh tidak bagus pada saat itu, tidak menutup kemungkinan virus itu akan menyerang kalian. Ya, nah ini, jadi makanan-makanan bergizi begini, Bu, saya nggak punya anggur, nggak punya ini, boleh makan pisang juga bagus. Ya, pepaya boleh. Jadi artinya minimal setiap hari kita memakan buah, entah itu buah pisang. Buah pisang kan banyak di daerah kita, ya. Buah pisang banyak. Terus apalagi seperti ini, apalagi musim mangga. Nah, mangga bagus juga, ya. Vitamin C-nya ada di situ. Oke, Ibu lanjut. Garam mineral. Garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Ya. Nah, ternyata garam ini pun berperan di dalam tubuh kita. Nah, secara sendiri-sendiri dan dia berkelompok memiliki peran tertentu dalam tubuh. Misalnya tubuh ini kuat mencernahkan garam yang dia butuhkan, dan ada juga garam yang tidak mampu untuk mencerna garam terlalu banyak. Oke, di sini lihat. Garam mineral ini ternyata mineral, sumber, dan fungsi. Perhatikan di sini ya, semua anak-anak ibu. Kalsium, ternyata unsur mineral kalsium itu sumbernya adalah susu, keju, daging, sayuran, dan sereal. Itu sumbernya dari kalsium. Tahu kan kalsium untuk pembentukan tulang supaya tidak mudah rapuh. Nah, pembentukan darah, kontraksi otot, dan pembentukan tulang dan gigi. Ternyata kalsium yang diperlukan tubuh kita ini ya, susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Kalau kalian sering memakan ini, berarti ini. Nah, terbentuklah kontraksi otot dan pembentukan tulang dan gigi yang bagus. Karena kalsiumnya cukup. Terus besi. Besi di sini ternyata sumbernya hati, sayur-sayuran hijau, daging, dan kismis. Berarti fungsinya untuk memproduksi hemoglobin. Apa hemoglobin itu? Ya, produksinya hemoglobin. Berarti memproduksi darah ya yang terdapat di dalam tubuh. Lodin, ternyata mineral rodin. Lodin ini ternyata sumbernya dari mana? Ikan laut, garam, iodium. Fungsinya untuk tubuh bagaimana? Bagian hormon tiroksin, mengatur lajunya metabolisme. Terus magnesium, ternyata sumbernya apa? Sayuran hijau, daging, dan kentang. Berfungsi untuk apa? Kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Nah, ternyata ya, kalau kita memakan sayuran hijau, daging, kentang, maka kita memiliki fungsi kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Berarti tidak lemes-lemes ini. Karena
karbohidratnya bisa bagus. Fosfor. Nah, fosfor ini ternyata susu, sumbernya daging, telur, dan sayuran. Pembentukan tulang dan gigi bagian ATP, asam nukleat. Nah, gigi tidak mudah keropos, tulang tidak mudah keropos, gigi tidak mudah berlobang, ya. Kalau sumbernya ini yang sering kita gunakan, susu, daging, telur, dan sayuran. Kalium. Kalium ini pisang dan sayuran, pengiriman imun saraf. Imun sarafnya bagus, ya. Natrium, garam dapur, sayur-sayuran, perambatan imun saraf yang keseimbangan osmotik. Nah, ya ini fungsi dari garam mineral yang ada di dalam ini mineralnya, sumbernya, dan ini fungsinya. Apabila kita menggunakan atau kita memakan ini, maka kita dapat fungsi ini semua. Oke, ibu lanjut. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu ada dua, saluran pencernaan. Saluran yang dilalui bahan makanan dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini prosesnya, ya. Kalau kalian saat ini lagi makan, mulut mengunyah, tenggorokan menelan, masuk ke lambung, terus melalui usus halus dan usus besar, dan lari ke anus. Terus yang kedua, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini ada dua juga. Organ yang mengeluarkan enzim untuk pencernaan makanan. Terdapat di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas, dan hati. Organ yang mengeluarkan enzim untuk pencernaan makanan, maka yang kedua terdapatlah di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas, dan hati. Ini kelenjar pencernaan dasar. Sekarang mulut. Mulut di dalam kerongkong mulut, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur yang dinamakan saliva. Gigi pencernaan mekanis terbentuk dari tulang gigi atau dentin. Strukturnya, mahkota gigi di atas gusi, leher dikelilingi gusi, dan akar gigi dilapisi enamel berwarna putih. Ada 3 macam gigi manusia. Yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ya, jadi kalian harus tahu semua ini, bahwa fungsi gigi untuk mengunyah makanan itu terbagi. Gigi seri memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan yang keras, gigi geraham untuk mengunyah makanan yang besar-besar, ya. Ini. Oke. Lanjut. Sistem pencernaan pada manusia. Nih, coba perhatikan ini susunan rongga mulut. Langit-langit keras, tonsil, bibir, langit-langit lunak, nih, anak tekad, dan lidah, gusi, ya, di bawah gusi. Ini susunan rongga mulut. Terus di sini mahkotanya, leher, akar, emailnya, tulang gigi, rongga gigi, mengandung pembuluh saraf dan darah. Ini gusi, semen gigi,
foramen apikal, tulangnya. Nah, ini bagian-bagian gigi, ini bagian-bagian gigi. Dan ini susunannya ya. Oke, lanjut. Sistem pencernaan pada manusia, susunan gigi anak-anak, gigi susu, susunan gigi orang dewasa. Nah, nih perhatikan nih. 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan. Ya, ini kalau lambangnya ini 1 gigi seri, C gigi taring, P geraham depan, M geraham belakang. Jadi susunan ini susunan gigi pada manusia ya, ini bagiannya ya. Nah, ini namanya nih. Incisor, conius, coninus, premolar dan molar. Oke, lanjut. Sistem pencernaan pada manusia, mulut, saliva, pencernaan kimiawi, terdapat 3 buah kelenjar saliva. Parotis, sublingualis, submandibularis. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur. Enzim pitialin amilase mengubah amilun menjadi maktosa. Lanjut, lidah. Menempelkan makanan di antara gigi. Makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Dibentuk mulut polus. Bolus didorong ke paring dengan bantuan lidah. Paring dan esofagus. Paring dan esofagus. Paring, saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Terdapat katup pernapasan yang disebut epigolis, menutup ujung saluran pernapasan laring. Bolus melewati paring menuju esofagus. Ya, nah ini prosesnya. Terus nasal cavity. Nasal cavity ini dilihat nih. Palate, oral cavity, ini tongkue, lip, jap, larynx, parini, epiglotis, larynxit, opening, info, harpening, esophagus. Ini bagian daripada mulut ya, masuk ke tenggorokan. Paring dan esophagus. Esophagus berbentuk lurus, berotot lurik, berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung. Gerakan peristaltik. Nah, gerak peristaltik dalam kerongkongan. Coba perhatikan semua di sini. Otot berelaksasi. Ini saat otot berkontraksi. Bolus makanan, otot berelaksasi. Ini masuk ke lambung. Otot berelaksasi, otot berkontraksi masuk ke dalam lambung. Ya, ini proses pada saat kita makan menuju ke lambung. Sekarang lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam hidrokosida HCl. Makanya kenapa kok lambung sering pedih, asam, mual dan sebagainya ini ya, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus tadi itu. Nah, getah lambung ini mengandung
asam hidrokosida HCl membunuh kuman dan mengaktifkannya. Nih. Pepsin, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengendapkan protein susu. Ini enzim, ya. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur susu. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, ini proses dalam lambung. Sekarang masuk usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Usus 12 jari. Terdapat di lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah, pankreas dan saluran empedu. Usus tengah jejunum, usus penyerapan elinur. Ini nih gambarnya ya, perhatikan di sini. Kantong empedu mengandung getah empedu. Saluran empedunya yang dinamakan apa tadi nih? Duodenum. Terus pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Saluran pankreas. Nah, ini ya. Ini saluran pankreas. Nah, bentuknya seperti ini, seperti daun. Duodenum terhubung dengan pankreas dan empedu. Lanjut. Masih semangat kan anak-anak? Ya, Ibu lanjutkan usus halus. Usus halus, pankreas menghasilkan amilase, memecahkan amelium menjadi maltosa. Tripsin memecahkan pepton menjadi asam amilo. Lipose memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Karena tadi duodenum adalah menghubungkan antara pankreas dengan empedu. Ya, lanjut. Di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Protein dipecah menjadi asam amino. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Zat makanan sudah dapat menyerap terjadi di ileum. Nah, seperti itu ya. Makanya kenapa kalau kebanyakan makan karbohidrat bisa menjadi glukosa dan mengakibatkan penyakit diabetes. Usus halus. Pada dinding usus halus terdapat jonjot usus halus. Jonjot usus halus. Fili terdiri dari mikrofili, penyerapan makanan terjadi dengan cepat. Zat alur air diserap masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat larut lemak diserap dibawa ke pembuluh getah bening, pembuluh dikil dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Nah, di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang dilepaskan hemoglobin yang terdapat di eritrosit sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida dan air, dia berbentuk uap. Lanjut, pembuluh getah bening. Perhatikan nih, pembuluh getah bening. Mikrorofili, pembuluh darahnya nih, alurannya. Ini struktur pili pada usus halus. Nah,
Sekarang perhatikan usus besar lagi. Usus besar terdiri atas usus buntu yang dinamakan appendix, bagian menaikkan ascendinsol, bagian mendatarkan yang dinamakan transverse, bagiannya menurun yang dinamakan descrensit. Baru ke anus. Perhatikan di sini gambarnya. Kolom melintang, kolom memanjang, kolom menurun, kolom buntu, appendix dan rektum, barulah diteruskan ke anus, baru dibuanglah ke anus. Ya, ini dari proses usus besar. Lanjut, usus besar. Bahan makanan sisa pencernaan terdiri atas air dan bahan yang tidak tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan seperti Escherichia coli. Sisa makanan dan gas yang berbau disebut feses. Feses disimpan di ujung usus besar disebut rektum yang dikeluarkan melalui anus. Ingat ya. Ini belajar IPA ada yang mengeluarkan anus, yang mengeluarkan gas nggak nih? Tolong ya, ada yang mengeluarkan gas nih seperti ini prosesnya ya. Pipsennya di ujung anus besar, rektum dikeluarkan melalui anus berbentuk gas. Oke, lanjut. Selesai tugas ibu nih, tugasnya. Oke, kalau ada yang bertanya, monggo. Masih waktu berapa, Mas? Oh, 5 menit. Nah, perhatikan ya, tugas ibu jelaskan tugasnya ini. Jelaskan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jawab. Amilase memecahkan amelium menjadi maltosa yang tadi ibu jelaskan. Tripsin memecahkan pepton menjadi asam amino, sudah ibu jelaskan tadi. Lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sudah ibu jelaskan tadi. Kerjakan di latihan pada buku IPA terpadu. Ya. Nih, jilid 2 halaman 166 penunjang. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu akhiri. Sebelumnya ibu mohon maaf atas hilaf, salah. Ya, ibu pantun dulu biar semangat. Sungai Mahakam airnya jernih. Banyak orang memancing ikan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.